Karakteristik perkembangan kognitif anak. Kira-kira apa sih perkembangan kognitif itu? Nah, teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologi Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Di sini Piaget membagi 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Di sini menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan. Selain itu juga dorongan untuk mengeksplorasi dirinya. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting yang terdiri dari 6 subtahapan. Yang pertama, subtahapan skema refleks muncul saat lahir sampai usia 6 minggu. Kedua, subtahapan fase reaksi sekular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan, berhubungan tentang kebiasaan-biasaan. Subtahapan fase reaksi sekular sekunder muncul antara usia 4-9 bulan dan berhubungan tentang penglihatan dan pemaknaan. Subtahapan koordinasi reaksi sekular sekunder muncul dari usia 9-12 bulan. Saat ini, perkembangan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen. 5. Subtahapan fase reaksi sekular tersier muncul dalam usia 12-18 bulan dan berhubungan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang keenam, subtahapan awal representasi simbolik berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas anak. 2. Tahap praoperasional usia 2-6 tahun. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Menurut Piaget, tahapan praoperasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia 2-6 tahun. Dalam tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logis. Pada tahapan ini, mereka cenderung egosentris, yaitu mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang sekitarnya. 3. Tahap operasional konkret. Tahapan ini muncul antara usia 6-12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah 1. Pengurutan, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. 2. Klasifikasi, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda. 3. Decentering, anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk dipecahkan. 4. Reversibility, anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. 5. Konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan. 6. Penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Dan tahap terakhir adalah tahap operasional formal. Periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Tahap perkembangan bahasa anak. Di sini ada beberapa tahapan perkembangan bahasa pada anak secara umum. Yang pertama, reflexive vocalization. Pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Kedua, babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. 3. Lulling. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan, mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai dengan 6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang. Dan keempat, ekolalia. Di tahap ini yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya. Dan kelima, true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar
18 bulan atau biasa disebut dengan batita. Namun, pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Yang pertama, evolusi biologi. Evolusi biologis menjadi salah satu landasan perkembangan bahasa. Mereka meyakini bahwa evolusi biologi yang membentuk manusia menjadi manusia linguistik. 2. Faktor kognitif. Individu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan pada perkembangan bahasa anak. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Menurut Piaget, tahap awal perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir sampai berumur usia 2 tahun. Dan faktor terakhir adalah lingkungan luar. Sementara itu, di sisi lain, proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulus dari lingkungan. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka. Salah satunya disebut moderes, yaitu cara ibu atau orang dewasa anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang di sekitarnya.